What's up guys, kita balik lagi ke Andromeda TV. Oke, gimana kabar hari ini untuk teman-teman yang ada di rumah, ada yang di tongkrongan, ada yang tempat ngopi, ada yang lagi kerja, yang ada yang aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu dan terus dibanyakan rezekinya ya guys. Oke, gua mungkin sedikit keterlambatan ya untuk buat konten kali ini karena gua lagi banyak kesibukan juga dan banyak aktivitas, apalagi dalam hal bekerja ya guys ya. Ya ini hanya sebatas kita hanya membuat nuansa hobi aja gitu kan, dan memberikan sebuah edukasi motivasi buat teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Nah langsung saja ya, gua untuk konten kali ini gua bakalan bahas sejarah asal muasal nama genre gothic metal. Ya teman-teman pasti taunya, kalau udah dengar nama gothic pasti teman-teman tahu bahwa gothic metal yaitu band yang mempunyai ciri khas suara female dengan suara scream voice. Nah, tapi dibalik itu ya kan, kita akan mengulas kupas ya kan sejarah singkat dari kata-kata gothic metal ini asalnya dari mana sih? Pasti teman-teman tahu, pengen tahu gitu. Ada yang udah tahu mungkin dan ada yang belum tahu ya, pasti teman-teman penasaran seperti apa sejarahnya. Dan gua bakalan ulas ya kan. Tapi sebelum gua ulas, teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya kan. Yang belum subscribe segera subscribe ya, karena mungkin channel ini akan terus berkembang ya kan, akan terus mensupport pergerakan underground di Indonesia yang akan gua ulas satu persatu. Nah, untuk teman-teman yang mau info dari channel ini, teman-teman bisa follow Instagram gua di @andro.channel, dan untuk Facebooknya ada di Andromeda TV Official. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, gua bakal langsung teman-teman gue ajakin mengulas sejarah gotik di Berisik, berita seputar sejarah musik. Gotik, pasti pikiran kita langsung menuju kepada sesuatu serba hitam yang dilatar belakangi oleh musik-musik seram yang mengandung lirik-lirik tentang kematian, kesesatan, kesakitan moral, dan lain-lain. Dibalut dengan dandanan layaknya setan atau simbol pentagram, heksagram, depresi habis-habisan, dan memuja setan. Pernyataan seperti itu tentu saja salah besar, karena sudah jelas bahwa gotik itu tidak masuk dalam suatu kepercayaan saja. Gotik itu ternyata dapat memicu ke beberapa hal. Kata gotik ini sangat tua, digunakan Renaissance mempercayai bahwa jatuhnya kekaisaran Romawi mengakibatkan munculnya era degradasi kebudayaan, sebelum kemudian seni budaya bangkit kembali pada abad 15. Untuk menandai pencapaian tersebut, para paham Renaissance menggambarkan bahwa seni abad pertengahan bagaikan lentera yang suram. Masa kegelapan datang ketika kaum barbar dari utara menginvasi dan meruntuhkan budaya zaman purba dan menggantikannya dengan budaya mereka, yaitu kaum Goth.
Kaum Goth yang sesungguhnya membuat sedikit kerusakan fisik ketika mereka mengambil alih kekuasaan Romawi pada tahun 410. Karena terminologi Gotik dibuat oleh paham Renaissance sebagai bagian dari definisinya sendiri. Di dalam sejarah Gotik ini, saya akan coba menjelaskan Gotik dalam ranah musik. Saya akan coba menjelaskan terperinci tentang Gotik apa itu guys. Oke, jangan sampai di skip ya guys untuk video kali ini. Yo, check it out. Istilah Gotik berasal dari nenek moyang bangsa Jerman, yaitu Visigoth, yang berkepercayaan pagan. Orang-orang Visigoth dikenal sebagai bangsa barbar yang pemberani, setia, dan pemangsa yang kejam. Tak heran jika mereka menjadi musuh yang paling merepotkan tentara kerajaan Romawi. Karena dari segi kekuatan, memang mereka tidak sebanding dengan tentara Romawi. Namun, jika mereka merasa terganggu atau kurang aman, mereka akan membunuh siapapun musuhnya tanpa bersisa. Wah, gila banget ya guys ya ini Visigoth ini. Budaya mereka terkesan gelap gloomy tertentu saja sesuai dengan kepercayaannya mereka. Kebudayaan seperti ini ditampilkan dalam berbagai karya mereka seperti arsitektural, lagu, syair, dongeng, passion, dan sebagainya. Di kemudian hari, Romawi menggunakan kebudayaan Visigoth dengan paganisme mereka untuk menembus barikade kepercayaan mereka untuk dikembalikan pada Kristus. Cara ini berbekas pada model arsitektur gereja-gereja kuno juga ketika Islam menguasai Spanyol dan Andalusia. Pembangunan masjid di wilayah ini tak luput dari campur tangan dan sentuhan kebudayaan Gotik. Pada awal milenium pertama, kaum Gotik mengembara ke seluruh benua Eropa. Mereka berangkat ke Skandinavia sebelum tahun-tahun pertama Masehi dan sampai di sebelah selatan daerah yang sekarang disebut Rusia bagian selatan. Pada abad ke-14, kaum Gotik seperti banyak suku Jerman lainnya harus tersisihkan oleh bangsa Hun dari mulai bermigrasi ke barat, yang kemudian budaya Gotik banyak dipengaruhi kebudayaan Yunani, Slavia, Iran saat penyebaran. Dari sinilah kebudayaan Gotik mulai dikenal dan diadopsi ke seluruh Eropa. Esensi dari kebudayaan Gotik ini terus berkembang dan dikembangkan hingga sekarang. Hingga orang-orang yang ada sekarang tidak menyadari bahwa yang mereka pelajari adalah kebudayaan Gotik. Maka sekarang adalah era baru kebudayaan Gotik, di mana kebudayaan Gotik sekarang bukanlah barbar atau pagan. Berbicara tentang pengaruh, sebenarnya Gotik dipecah menjadi beberapa hal seperti gaya arsitektural, mode pakaian, syair-syair, gaya hidup, musik, dan lain-lain. Untuk mengetahui pengaruh Gotik dalam aliran musik, kita harus mengetahui sedikit gambaran tentang Gotik tersebut.
Menurut penulis Gavin Badley, gotik adalah sebuah gambaran hasrat kehidupan yang dikemas dengan simbol kematian, melukiskan sifat sinis dengan cinta dan sentimen, perpaduan dari hal-hal yang ekstrim seperti seks dan kematian, menggunakan kegelapan untuk meneranginya, meyakini bahwa kewajiban adalah kesengsaraan dan kesengsaraan itu adalah kewajiban. Ini merupakan sebuah paksaan untuk melakukan hal-hal yang salah dengan alasan yang benar. Gambaran sebuah fragmen nostalgia tentang hari-hari yang kelam yang sebenarnya tidak pernah terjadi, menolak kenyataan ortodok dan menaruh keyakinan dalam imajinasi yang berfantasi. Ini adalah sebuah gambaran yang tidak bertuhan, tidak cerdik, dan tidak natural. Beberapa komentator ada yang berpendapat bahwa aliran gotik telah menjadi ideologi bagi beberapa kalangan. Kemudian, gambaran gotik tersebut dituangkan ke dalam aliran musik dan dipakai untuk musisi sebagai aliran musik mereka yang dapat mewakili komunitasnya. Kemudian, dengan pengaruh dari aliran heavy metal, death metal, dan doom metal, maka aliran musik metal yang satu ini mendapat sebutan aliran musik yaitu gothic metal. Jadi, pengaruh gotik dalam aliran musik itu peran dan fungsinya sangat besar terhadap aliran musik ini. Gothic metal ini bisa masuk dalam salah satu band underground yang sama-sama bergerak dari kaum kalangan minoritas yang muak akan dunia penuh sandiwara. Seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, perspektif orang-orang terhadap gotik bukan dilihat dari masa lalunya, namun lebih kepada perkembangannya menjadi suatu aliran musik, style, culture, dan lain-lain. Setiap gotik di berbagai negara mempunyai pemikiran atau definisi yang berbeda tentang gotik itu sendiri. Tingkatannya berbeda dengan emo atau bisa dibilang kita screamo. Kalau emo itu lebih dominan menggunakan emosi yang tak terkontrol, sedangkan gotik lebih kepada jiwa yang sakit. Gothic metal bisa dikatakan lahir dari aliran musik gothic rock yang ada sekitar tahun 1980-an, di mana musik mereka sudah banyak memakai unsur-unsur gotik di dalam style dan perform mereka. Musik mereka sebenarnya banyak mengandung unsur musik punk, pop rock, dan alternatif. Dan contoh band yang seperti itu adalah seperti band The Cure, Misionuka, Siouxsie, dan ketika memasuki abad ke-21, Gothic metal telah pindah menjadi mainstream di Eropa. Band-band aliran ini banyak berkembang dan sukses di sana. Seperti di Finlandia ada band The 69s, N-Wine, In, Lorkery, Poison Black telah berhasil merilis single mereka hingga bisa tembus ke top chart album. Perkembangan terus berlanjut hingga sekarang dan style dari band gotik pun sudah ada yang buat komersil dan bisa sangat populer seperti Evanescence, Him, NI9, A Perfect Circle, Tweaker, Professional Mother, Cycle. Mereka adalah band-band yang sukses dengan menggunakan gothic style. Style dan fashion gotik menjadi tren di Eropa, terutama daerah Eropa Timur, negara-negara Skandinavia. Banyak pecinta musik metal yang menggunakan atribut yang berpakaian gotik. Berpakaian hitam, menggunakan celana kulit hitam dengan jas atau jubah hitam yang panjang, dengan memakai lipstick dan eyeshadow hitam, dan terkadang ada yang berpakaian seperti Dracula. Potongan rambut yang bervariatif, aksesori seperti gelang spike dan kalung rantai.
Di Indonesia, style gotik juga sudah banyak dan berkembang. Lalu perkembangan musik ini sudah ada sejak tahun 1990-an, yang pada saat itu sudah ada band dengan nama Getah yang berasal dari Jakarta. Di Indonesia, aliran gotik metal ini sering melibatkan dua vokal, satu suara clean, satunya lagi scream and growl. Seperti band asal Tangerang, Anueta, Bogor ada Kejawen, Jakarta ada Inner Beauty. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya guys. Jadi buat teman-teman yang ingin rekomendasi gua bakalan bahas apa lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini lebih berkembang dan akan kita sajikan kembali untuk ulasan-ulasan mengenai musik underground yang ada di Indonesia.